Oke, teman-teman, selamat datang. Ini di acara kita mau ngomongin cinta gorila. Ini sebenarnya berawal dari obrolan kalau kita masih sekolah kan ngomongannya cinta monyet gitu ya. Tapi Iya, pas sudah monyetnya udah bertumbuh menjadi gorila gitu. iya. Tambah lama tambah gede kan, gitu. Mungkin lama jadi Tambah King Kong. pengen pacaran ya, pengen pacaran ya biasanya ya. Ya, benar Pak, benar-benar. Oke, kita langsung mulai aja kali ya Pak. Udah mulai banyak juga Boleh, yang masuk. silahkan. Kita Mm-mm. mulai aja. Mungkin ini pertanyaan mendasar dulu Pak untuk Ah, ah. percakapan kita berikutnya. Sebenarnya apa sih itu Iya. cinta? Apakah bisa Waduh. dianalogikan sesuatu gitu? Apa sih sebenarnya cinta itu? Aduh, ini pertanyaan yang basic tapi di awal tapi berat banget gitu ya, gitu loh. Ini kita bicara cinta dalam ini ya, dalam pemaknaan relasi pria dan wanita ya, gitu ya. Cinta itu keinginan untuk menghadirkan seseorang di dalam hidup kita, gitu ya. Jadi hati kita ini kan punya banyak barikade gitu ya. Cinta itulah yang membuat barikade itu kita buka untuk orang yang kita percaya gitu. Jadi cinta adalah kesediaan membuka hati bagi orang lain untuk hadir di dalam hidup kita. Nah, orang yang kita hadirkan di dalam hidup kita itu harus orang yang sudah kita percaya. Kenapa harus sudah kita percaya? Karena dia akan dekat dengan hidup kita. Dia akan bisa menyenangkan kita, tetapi sekaligus dia akan bisa melukai kita. Gitu. Kalau tadi Bapak bilang cinta itu relasi antar pria dan wanita. Kalau untuk orang tua dan anak misalnya mama dengan Iya, anak itu kalau dalam konteks percakapan kita, cinta gorila ini kan menyangkut iya. relasi pacaran, perjalanan menuju pernikahan ya. Kalau dengan orang tua, biasanya udah dengan sendirinya, harusnya secara natural ya, bahwa orang tua itu membuka hidupnya, kita hadir di dalam hidupnya, demikian juga mereka hadir di dalam kehidupan kita. Walaupun relasinya tidak selalu mulus dan indah ya, gitu. Itu memang Nah, kesediaan itu untuk membuka itu diri. tuh itu tuh menjawab pertanyaan beberapa yang ditanyakan ya. Ada yang nanyakan kan gini, kalau cinta harus memiliki nggak Pak? Bisa nggak Hmm. saya mencintai tanpa memiliki? Jawabannya pasti tidak bisa gitu ya. Karena untuk menghadirkan Hmm. seseorang eksklusif di dalam hidup kita, itu kan kita membuka hati kita gitu ya. Ada unsur kepemilikan di situ gitu. Kalau mencintai tidak memiliki, ya itu sama dengan apa ya? Mengagumi Sama kali. dengan mengagumi juga begitu, tapi lebih mendalam dan pasti menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam diri gitu. Kalau Bapak bisa menganalogikan cinta tuh berarti yang tadi ya Pak, brigade itu ya, kita membuka pintu itu untuk orang masuk ke dalam hidup kita itu ya Pak. Yes, gitu ya. Jadi mencintai berarti membuka brigade-brigade di dalam hidup kita supaya orang lain bisa masuk. Karena itu, Paula, cinta itu pasti takes time. Karena kepercayaan orang untuk membuka hati itu tidak langsung dalam detik gitu lah. Jadi kalau terlalu cepat, saya khawatirnya adalah dia tidak membuka secara natural, bahkan dia meloncati brigade-brigade itu. Nah, Kalau ini tidak menarik Pak. membuka secara natural, dia meloncati brigade-brigade itu berarti ada proses pengenalan yang tidak berjalan optimal gitu loh. Nanti yang menerima orang itu jadi kaget. Loh, ternyata kamu begini. Loh, ternyata kamu begitu. Begitu. Ini berarti menarik Pak. Maksudnya kalau untuk anak-anak remaja gitu ya, sebenarnya kapan sih Pak waktu yang tepat untuk memulai pacaran? Maksudnya waktu yang tepat untuk kita membuka brigade itu gitu. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Kapan waktu yang tepat untuk pacaran? Saya beri pedoman kira-kiranya ya. Ketika kamu memasuki tahun kedua atau tahun ketiga kuliah. Jadi kenapa tahun kedua, tahun ketiga kuliah? Pertama, usiamu tahun kedua, ketiga kuliah itu sudah 20 tahun. 20 atau 21 tahun. You are mature enough gitu loh. You are no longer gorilla tapi sudah King Kong gitu. Jadi you are mature enough. Pertama itu. Kedua, alasannya adalah
kamu sudah flying enough gitu ya, udah terbang di ketinggian yang cukup untuk melihat kiri kanan. Sewaktu kamu di SMA, teman kuliah, teman sekolahmu itu masih terbatas. Ketika kamu kuliah, kamu melihat horizon yang lebih luas. Nah, ini saat yang tepat untuk memilih pasangan hidup, untuk berpacaran, dan kemudian menentukan pasangan hidupmu. Jadi kalau ditanya kapan saat yang tepat, tahun kedua, ketiga kuliah. Kalau seumuranmu sudah agak terlambat untuk memulai, tapi nggak apa-apa. Oh, bukan. Jadi buka-buka aib dong, Mbak. Langsung merah wajahnya. Bukan hanya membulat, wajahnya langsung merah. Aduh. Berarti kan maksudnya pas di sekolah gitu ya, itu kan maksudnya ada orang yang bilang, oh itu masa-masa indah buat kita pacaran, buat kayak gitu. Itu kalau menurut Bapak sendiri, apakah berbeda makna pacarannya gitu? Maksudnya mungkin hanya pengenalan lebih dalam aja gitu sama seseorang. Iya, kalau anak SMP, SMA pacaran, kadang-kadang saya nanya gini, Paula, kapan kamu mau menikah? Terus mereka biasanya ketawa gitu. Loh, saya ini pacaran bukan untuk menikah. Nah, terus untuk apa? Ya, mungkin untuk senang-senang, having fun, untuk menunjukkan pada orang lain bahwa saya punya seseorang di dalam hidup gitu. Intinya sebenarnya dia belum membuka dirinya itu. Dia cuma membutuhkan kekaguman, dia cuma membutuhkan rasa senang, dia cuma ingin menunjukkan bahwa dia punya gitu ya. Jadi dia belum benar-benar siap membuka hidupnya, dia hanya membutuhkan orang lain untuk membuat dirinya lebih wow, lebih hebat, lebih kelihatannya bermartabat karena bisa pacaran gitu. Apalagi kalau anak kelas 6 SD yang bilang pacaran, waduh, masih jauh banget lah gitu ya. SMP pun saya minta jangan dulu ya, kamu boleh suka, kamu boleh mengagumi, tetapi tolong temukan ingredients-nya gitu. Apa sih yang membuat kamu suka sama dia itu apa saja gitu. Temukan itu gitu loh. Karena itu penting nanti. Waktu SMA tunggu sebentar lagi kamu kuliah, bisa jadi kamu akan menemukan orang yang lebih cocok untuk kamu gitu. Cinta itu pokoknya Paula tidak boleh terburu-buru. Sebab kalau kita terburu-buru, kita tidak cermat. Kecepatan dan kecermatan tidak pernah berjalan beriringan. Kalau saya mau nanya lagi nih Pak, ini ada pertanyaan menarik menurut saya yang masih menyambung ya. Maksudnya kalau kita pacarannya berarti kan kalau saya lihat nih pacaran itu kan untuk menuju jenjang pernikahan gitu ya. Yes, dimulai oke. Ke tingkat 2 atau tahun kedua atau tahun ketiga kuliah. Nah, sebenarnya dalam waktu pacaran itu apa sih yang kita harus cari dalam pacaran itu? Apakah kita perlu visi? Kalau ada visi itu visi seperti apa yang kita perlu bicarakan sama dengan pasangan? Iya. Satu hal yang harus mewarnai masa pacaran adalah penjajakan kecocokan. Apanya yang harus cocok? Kita mulai dulu dengan cara berpikir ya, pola pikir. Kamu nyambung nggak ngobrol sama dia? Di dalam hidup ini, Paula, ada orang-orang yang ketika kita ngobrol dengan dia, gitu ya, itu 1 jam itu kerasa 10 menit gitu, cepat. Tetapi ada orang-orang yang baru 10 menit kita ngobrol, kita itu udah males gitu. Nggak nyambung nih, nggak enak nih gitu. Jadi kecocokan dari sisi rasional udah nggak dapet. Kemudian rasa srek, rasa cocok di hati ya, rasa nyaman gitu ya. Saya bilangnya rasa nyaman tuh seringkali perempuan atau laki-laki bisa ngomong begini, saya tuh nggak harus jadi orang lain di hadapannya Pak gitu. Saya bisa makan, saya bisa ketawa dengan bebas, saya nggak harus pretend berpura-pura jadi orang lain. Nah itu yang membuat saya merasa nyaman gitu ya. Jadi udah kepala udah cocok, hati udah cocok, lingkup sosial gini. Kalau kamu punya calon pacar dan lingkunganmu, lingkungan pertemananmu menyetujui pacarmu itu, kan dikenalkan kan. Berarti kemungkinan besar mereka akan mengafirmasi bahwa kalian berdua itu cocok gitu. Tetapi kalau lingkunganmu mengatakan nggak cocok, nah kamu harus berpikir ulang. Jangan-jangan benar-benar tidak cocok gitu ya. Karena pacaran yang sehat itu akan memperluas lingkup pergaulanmu, bukan mempersempit. Nah, reminder untuk anak-anak remaja gereja Kristus Ketapang ya, kalau pacarmu sudah bilang,
Jangan ke sana, jangan aktif ke sini, jangan ke sana. Jadi hidupmu jadi lebih sempit. Itu indikasi sebuah relasi yang tidak sehat. Relasi yang lebih sehat itu memperluas hidup. Jadi kita udah bicara yang harus dicek kecocokan kepala, hati, sosial. Nah, kemudian menyangkut satu hal lagi yang harus dipertimbangkan, Paula. Restu orang tua. Oh. Nah, apakah kira-kira orang tua juga akan happy, akan gembira, akan bahagia dengan calonmu ini? Ketika mereka tidak happy, tidak gembira, alasannya apa gitu. Nah, saya selalu bilang sama anak-anak remaja, jangan sampai salah strategi ya. Jangan sudah jadian lama, mau menikah baru bilang, Pak, mah aku punya pacar. Jangan gitu ya. Segera sesudah kamu jadian, bahkan sebelumnya, tolong kenalin dulu ke orang tua. Pak, mah aku lagi pendekatan dengan anak ini. Oke enggak ya? Kamu setuju enggak ya? Nah, itu penting tuh gitu loh. Nah, kalau semua ini terkonfirmasi, Paula, nah baru mantap ke langkah selanjutnya. Menarik, menarik. Nah, kayak gitu kan susah dipikirin, mohon maaf oleh anak SMP, mohon maaf oleh anak SMA, gitu kan sulit gitu ya, karena memang belum waktunya. Sabarlah gitu loh ya. Nanti kalau udah di perguruan tinggi, beberapa hal itu akan kelihatan lebih jelas bagi kamu. Pak. Ini ada pertanyaan menarik juga Pak berkaitan dengan itu. Dia bilang dia sangat mencintai pasangannya gitu, tapi dia tidak bahagia. Apakah mencintai itu berarti mengorbankan kebahagiaan saya? Jawabannya adalah tidak. Kalau relasimu sehat, mencintai memang mengeluarkan energi, tetapi in return kamu mendapatkan seperti dicas ulang. Nah, kalau kamu mencintai seseorang tapi kamu kehilangan kebahagiaanmu, kamu bukan mencintai sebenarnya. Kamu mengorbankan dirimu. Nah, dalam perjalanan relasi yang jangka panjang, mau sampai kapan perspektif mengorbankan diri ini? Mau sampai kapan akan terus seperti ini? Pertanyaannya kan itu kan, Paula. Kalau ada yang bilang, saya bisa begini seterusnya, saya kok nggak yakin. Jadi relasi yang sehat itu bukan pengorbanan salah satu pihak, tetapi pengorbanan kedua belah pihak secara bersamaan dan bergantian demi masa depan relasi. Gitu. Kalau satu pihak yang berkorban, memberikan semuanya, saya khawatir nanti ujungnya terluka deh. Orang ini akan take it for granted semua pengorbananmu, dan di saat dia merasa cukup untuk mandiri, dia akan meninggalkan. Itu udah banyak contohnya. Cinta menuntut pengorbanan setuju, tetapi bukan pengorbanan salah satu pihak, tetapi pengorbanan kedua belah pihak. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan yang menarik juga. Apakah mungkin kita punya sahabat lain jenis gitu ya, cewek ke cowok atau cowok ke cewek tanpa punya rasa gitu, cuma sahabatan aja gitu? Sahabatan ya, dekat, akrab gitu ya. Ini saya menjawab konteks pertanyaan ini untuk anak remaja dan pemuda ya. Saya ingin mengingatkan seperti ini. Jalur menuju pacaran itu pertemanan, persahabatan, baru kemudian pacaran. Nah, kalau kamu bersahabat dengan yang lawan jenis gitu, ada kemungkinan salah satu atau salah dua akan jatuh cinta. Dan itu wajar gitu loh. Itu nggak usah lebay dibilang kok mengkhianati persahabatan kita, enggak. Itu wajar sekali terjadi. Justru salah satu kandidat yang baik untuk pasangan kita, saya selalu mengatakannya adalah salah satu sahabat kita. Salah satu ya, bukan semua ya. Jadi salah satu sahabat kita itu dia adalah kandidat terbaik untuk menjadi pacar dan kemudian pendamping kehidupan kita. Kayak gitu, Paula. Nah, kalau kamu bersahabat lawan jenis, kamu mesti siap dengan konsekuensi itu. Bahwa kemungkinan dia akan jatuh cinta atau salah satu pihak akan jatuh cinta. Itu wajar, sepenuhnya wajar. Nah, Pak, kalau kita misalnya nih, Pak, jomblo terus nggak dapat pacar gitu ya, Pak. Kalau kita pakai aplikasi cari jodoh gitu kayak Tinder dan segalanya itu sebenarnya boleh atau nggak sih, Pak?
Itu yang nanya kamu sendiri, itu maksudnya? Enggak, Pak. Oh, saya kira yang masuk pertanyaan itu kamu sendiri. Siapa? Gimana, Pak? Satu, saya ingin mengatakan berapa usiamu. Kalau masih belasan, 20-an awal, rasanya belum perlu tergesa-gesa sampai seperti itu. Tapi kalau kamu merasa perlu, carilah aplikasi-aplikasi yang reputasinya sehat. Jangan aplikasi-aplikasi yang reputasinya serem. Ya, aplikasi-aplikasi yang reputasinya serem itu apa sih, Pak? Ya, aplikasi yang menjadi tempat di mana seseorang mencari teman hanya untuk semalam, gitu loh. Kan masih banyak aplikasi-aplikasi atau situs-situs perkenalan yang lebih sehat, yang lebih mature, yang lebih dewasa. That will be okay. That will be good, gitu loh. Walaupun jarang sih ya orang mengaku saya ketemu Pak di biro jodoh ini, itu kan malu gitu. Tapi zaman sekarang itu hal yang wajar untuk mengenal seseorang, dikenalkan seseorang lewat perantara. Ada perantaranya orang, ada perantaranya aplikasi atau situs tertentu. Tapi carilah aplikasi dan situs tertentu yang bertanggung jawab. Maksudnya gini, ketika kamu masuk, kamu itu harus memasukkan data, kesukaanmu, hobimu, dan yang lainnya. Bukan sekedar masuk terus nyari sendiri berdasarkan potret gitu loh. Kan ada aplikasi-aplikasi yang menyediakan orang yang kurang lebih sama preferensinya dengan kita. Nah, saya mau cerita nih. Suatu kali saya melakukan social experiments ya, Paula ya. Saya ambil satu foto orang di internet yang nggak terlalu terkenal. Kemudian saya beri dia data-data yang mirip dengan anggota gereja pada umumnya. Rajin ikut kebaktian, Alkitab penting bagi dia dan yang lainnya ya. Nah, di aplikasi tertentu itu dia akan menyediakan saya dengan orang yang cocok gitu loh. Tahu nggak siapa yang dikenalin ke saya lewat aplikasi itu? Nama beberapa orang pemudi di gereja. Juga di gereja yang lain gitu loh. Dan uniknya teman-teman ini seringkali kalau saya tanya, enggak lah Pak, saya nggak mau pakai aplikasi itu gitu. Jadi nggak apa-apa kok, asal usiamu mature enough dan aplikasinya cukup sehat ya. Bukan aplikasi. Jadi aplikasi yang pakai itu sehat ya? Mungkin saya kasih tahu Pak. Lumayan bertanggung jawab. Nanti kita jabrikan untuk kamu ya. Kamu udah putus asa. Waduh, kan buat ini Pak, pilihan. Ya. Iya, Bapak Ibu ini hostnya masih single ya, yang atas ya, yang bawah not available ya. Hamba Tuhan, Gereja Kristus, usia berapa? Alumni saat. Bapaknya pendeta, tolong bagi yang berminat DM saya ya. Aduh, salah ini saya ini. Oke Pak, ini pertanyaan penting juga deh Pak. Bagaimana kita tahu orang yang kita suka atau yang menjadi pacar kita itu adalah jodoh dari Tuhan? Nah, ini saya bolak-balik menerangkan begini. Tuhan itu dalam perspektif saya ya, tidak menentukan satu orang untuk menjadi jodoh kita. Pak, di Alkitab ada tuh, si ini ditentukan sama untuk si ini, si itu ditentukan sama si itu. Iya, tetapi itu dalam rangka pekerjaan Tuhan, rencana besar keselamatan gitu ya. Rencana agung itu. Nah, untuk orang-orang biasa seperti kita yang tidak ada di dalam rencana keselamatan itu, yang terjadi adalah Tuhan memberi kita ketentuan umum. Beda jenis, seiman. Itu udah jelas. Nah, tetapi yang beda jenis dan seiman bagi Paula itu di Gereja Kristus kan banyak. Mulai dari anak sekolah minggu, sampai om-om yang, ya contohnya kan gitu. Sampai om-om yang di gereja gitu ya. Ya kan? Nah, itu kriteria Tuhan tuh luas banget gitu loh, Paula. Nah, terus kemudian kita ini punya preferensi. Kita ini punya selera. Jadi irisan antara, kita ingat pelajaran himpunan, kehendak Tuhan, dan preferensi atau selera kita adalah kandidat yang baik untuk jodoh kita. Pertanyaannya di irisan itu ada berapa orang yang bisa cocok? Ya menurut saya mestinya ada lebih dari 5 atau 6 orang yang cocok dengan kita gitu.
Nah, itu yang harus dipahami. Jadi dia tidak jatuh dari atas, terus kita mencoba mengenali, waduh kalau saya keliru nanti jodohnya dia saya ambil, dia jodohan sama siapa, berantakan semua rencana Tuhan. Kan enggak gitu kan. Atau kalau untuk make sure rencananya berjalan, kita meminta tanda dari Tuhan, kan bagi saya enggak begitu. Pedoman Tuhan itu umum udah. Seiman, beda jenis. Sekarang harus dijelaskan beda jenisnya ya. Kadang-kadang itu soalnya saya tewas konseling panjang lebar gitu ya, terus misalnya namanya si A gitu ya, oke, jadi nama pacarmu siapa untuk didoakan? Si B, loh ternyata sama juga gitu. Kadang ada yang seperti itu. Gereja secara tradisional kan memberkati pernikahan laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah itu makanya harus begitu Bu Yuliana. Kalau di Bandung saya nggak tahu tuh, yang nanya itu orang Bandung tuh. Nah sekarang maka pilihlah, carilah yang memenuhi irisan himpunan itu gitu ya, yang seiman, beda jenis dan sesuai dengan apa yang kamu suka, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlu alias preferensi. Ada berapa orang di irisan ini? Sekali lagi lebih dari satu. Karena itu kalau patah hati jangan ingin mati. Patah hati itu harusnya lagi, bukan gila atau mau mati. Berarti ada irisan kehendak Tuhan dan preferensi ya Pak? Iya, ketemuan preferensi kita. Dan orang di irisan itu bisa lebih dari satu harusnya. Nah, kita bisa bahas satu-satu nih Pak, yang kehendak Tuhan ya Pak. Bagaimana kita tahu kalau pasangan kita tuh benar-benar cinta Tuhan? Nah, itu kan gini. Makanya kan kalau kita mencari pasangan yang mencintai Tuhan, carinya di mana? Carinya ya di aktivitas kegerejaan atau aktivitas lembaga para church. Orang yang selama ini memang sudah aktif melayani. Kalau kita menginginkan yang seperti itu. Nah, kalau kamu mencarinya di aplikasi-aplikasi yang tidak sehat itu, ya bukannya nggak mungkin dapat, kecil kemungkinan untuk dapatnya gitu loh, Paula. Beli emas ya di toko emas gitu loh, beli nasi padang ya di resto padang gitu loh. Kemana kamu mencari itu akan penting, khususnya bagi anak-anak remaja nih ya, saya selalu ingetin gitu ya, jangan terpesona hanya karena ganteng, cantik, ini gitu. Lihat dulu nih, dia cinta Tuhan nggak sih gitu. Itu salah satu kriteria yang menurut saya diinginkan oleh mayoritas orang kan. Kalau menurut Pak WP cinta Tuhan tuh kayak apa Pak? Maksudnya saat teduhnya rajin, terus dia pelayanan jadi WP. Menurut Bapak tuh cinta Tuhan tuh seperti apa Pak? Kalau ingin diamati gitu ya, cinta Tuhan adalah orang-orang yang menghormati kehendak Tuhan di atas keinginannya pribadi. Nah, apakah jadi dia berjuang untuk mengasihi Tuhan? Nggak ada yang sempurna ya. Tetapi takut akan Tuhannya itu lebih besar daripada hawa nafsunya, daripada kecemburuannya, daripada keinginannya. Karena bisa jadi orang sudah kelihatan di gereja berdoa bersaat teduh dan yang lainnya, tetapi itu ritual agamawi yang muncul di luar, tapi tidak dari dalam. Nah itu kan nggak bisa dikenali hanya lewat aplikasi, itu bisa dikenali di dalam perjalanan relasi. Kalau kita misalnya pacarannya beda gereja atau beda teologi gitu Pak, kan reform sama karismatik, atau gimana kalau? Ini yang nanya pasti anak-anak alumni sekolah STT nih. Kayak kalau beda teologi terus debat terus gitu kan ya? Kalau nggak ini Pak, kan anak remaja kan beda gereja terus kan kayak rebutan. Kamu nanti mau ibadahnya di mana kayak gitu kan Pak, bisa juga. Kalau pacaran dalam usia yang belum matang, isinya kayak gitu, rebut-rebutan gitu loh. Karena kegiatan pacaran itu dipakai untuk mengkonversi, memindahkan keyakinan akan gereja, pokoknya kamu harus ikut saya. Dan hasilnya itu menang dan kalah. Tidak menyenangkan. Jadi kalau mau pacaran seharusnya disepakati dulu ya, walaupun kita berbeda gereja, tidak ada keinginan untuk saling mengkonversi ya satu dengan yang lain. Yang saya khawatirkan apa Paula? Kalau terjadi keinginan saling mengkonversi, itu nanti proses pengenalannya malah nggak dikerjakan.
Intinya debat Calvin Arminian terus, debat karunia-karunia terus. Ini mau pacaran atau mau PA sih gitu. Kalau mau pacaran, pacaran aja gitu loh. Kalau mau PA ya cari teman untuk PA gitu. Mau debat, mau di internet banyak yang bisa kita ajak debat gitu. Pak. Nah itu soal kehendak Tuhan ya Pak. Kalau ini soal preferensi, apakah kepribadian orang gitu ya, misalnya dari bintangnya, dari show-nya atau MBTI-nya gitu, itu menjadi satu hal yang kita bisa pertimbangkan gitu. Jadi kalau pacaran kamu akan minta ya, mana hasil tes psikologimu? Nggak Pak, itu smooth dong. Kita coba kerjain ini gitu. Iya gitu ya, kita kerjain tes bareng ya. Saat banget sih kamu. Loh kalau soal bintang, CEO dan yang lainnya itu kan mestinya udah nggak ada urusannya dengan itu kan ya. Kan orang percaya kan tidak hidup dengan keyakinan yang seperti itu. Kalau mau tes psikologi bareng juga boleh kok. Tetapi kan ada banyak hal yang bisa dikerjakan lewat interaksi yang sesehari itu loh, Paula. Jalurnya kan pertemanan, persahabatan, baru pacaran. Nah, setelah kita mulai masuk pacaran itu kurang lebih kita udah pernah kerjasama dengan dia. Dia udah tahu perilakunya kayak apa. Itu yang paling penting sih. Jangan barusan jadian langsung besok kita tes MBTI, besok kita tes ini, besok tes itu. Ini pacaran atau nyari karyawan sih? Oke, Pak. Nah ini ada pertanyaan yang ini Pak, kayak saling membanding-bandingkan gitu ya. Yang pertama nih, antara komitmen dan perasaan, manakah yang harus diutamakan dalam menjalin hubungan? Maksudnya komitmen tuh gimana tuh? Perasaan tuh gimana tuh? Bisa dieksplorasi nggak maksudnya? Kan orang mungkin ya ada yang putus karena udah nggak ada rasa gitu. Gitu ya. Kita putus deh karena aku udah nggak ada rasa lagi. Atau kita sebenarnya ya pacaran tuh harus komitmen, udah nggak ada rasa apa mati juga harus tetap jalan gitu kan, komitmen gitu. Gimana? Iya sih sebenarnya kalau orang yang mempertandingkan antara komitmen dan perasaan, barangkali dia masih belum bisa melihat bahwa love is a judgment. Cinta itu sebuah keputusan, bukan penghakiman ya. Judgment dalam arti keputusan. Keputusan itu didorong oleh rasa, tetapi tidak boleh bergantung hanya pada rasa. Saya ngomong pelan-pelan ya. Keputusan itu mungkin didorong salah satunya oleh rasa, tapi tidak boleh melulu bergantung pada itu. Karena nanti dalam perjalanan pacaran dan pernikahan, bisa jadi rasa itu sudah tiada. Gitu. Bisa jadi rasa itu sudah tiada. Yang menopang adalah komitmen. Komitmen di hadapan Tuhan dan komitmen di hadapan jemaat, komitmen terhadap diri sendiri. Kalau sama anak remaja, ya usia-usia SMA, perguruan tinggi, sering saya sebut gini loh. Kamu tuh jangan bayangin pernikahan itu kayak drama Korea ya. Yang laki-lakinya seneng ngajak ngobrol, seneng bicara, manis banget, so sweet. Mayoritas pernikahan itu laki-laki itu sedikit berkata-kata. Coba ingat papamu gitu nggak? Ngomongnya kalau cuma di mimbar, tapi sama mama mungkin tidak banyak berkata-kata. Mama yang lebih banyak ngomong kan gitu. Juga jarang menghadapkan tahu-tahu pasangan datang bawa bunga gitu ya. Bunga besar, ucapan duka. Enggak. Realitanya nggak kayak begitu gitu loh. Nah, ini realita ini yang harus dihadapi dengan kematangan dan kesadaran diri. Bahwa pacaran itu melulu bukan soal emosi atau rasa, tetapi ada unsur komitmen. Nanti kalau menikah ada unsur tanggung jawab di dalam. Itu yang harus dicermati. Berarti mungkin ya pada dalam pacaran itu kita nggak ada rasa sama seseorang itu, Pak? Kalau awalnya nggak ada rasa dan pacaran itu pemaksaan. Awalnya pasti ada rasa dong, Paula, gitu ya. Maksudnya, nah, tapi rasa itu sendiri nggak cukup. Nah, saya khawatirnya adalah kalau rasa itu ada dalam perjalanan habis, berarti ketidakcocokannya tinggi atau besar. Dan itu indikasi bahwa mungkin kalian tidak cocok dan harus mengakhiri hubungan
Gitu. Jadi rasa tuh juga penting juga ya Pak, maksudnya tetap harus ada gitu, walaupun mungkin menurun tapi tetap harus ada rasa itu. Dia tetap harus ada, tetapi tidak boleh bergantung hanya pada rasa. Karena love is a judgment, a decision. Di dalamnya melibatkan tanggung jawab dan komitmen. Oke. Jadi teman-teman yang mau nanya silakan gitu ya, silakan tulis aja nanti kita bacain gitu ya. Kita lanjut lagi nih Pak, ini masih perbandingan lagi. Ini ada yang nanya, kalau harus memilih panggilan atau cinta itu, mana yang harus dikorbankan? Apakah harus memenuhi panggilan dan mengorbankan cinta atau mengorbankan panggilan untuk mendapatkan cinta? Panggilan itu maksudnya panggilan apa sih? Kan kalau panggilan Tuhan udah mati kan nggak usah mencintai manusia. Maksudnya kalau panggilan mati kan udah selesai. Tapi kalau misalnya panggilan pelayanan ya, dan cinta gitu ya. Nah, saya mau bilang, saya sebut nak karena itu pasti anak-anak. Ikutilah dulu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Atau panggilan batinmu untuk karir tertentu itu ikuti. Karena cinta nanti bisa datang seperti virus flu, dia datang sewaktu-waktu. Waduh, sekarang virus corona Pak. Iya, tapi kan kalau corona kan serem gitu ya, gitu ya. Jadi dalam perjalananmu mengerjakan panggilan batinmu atau panggilan Tuhan untuk pelayanan full time, yakinlah bahwa nanti Tuhan akan mempertemukanmu dengan orang yang tepat. Wih, ada orang Palangkaraya join loh. Bro, ini untuk anak remaja pemuda, bro. Nggak ada kesempatan bagi yang sudah menikah. Soalnya nggak usah pacaran lagi. Iya, kecuali dengan istrinya sendiri. Berarti maksudnya di usia-usia muda memang ya kalau Pak WP lebih menyarankan untuk kita ya menjawab panggilan dulu ya. Iya, sekolahlah yang terbaiknya, yang sebaik-baiknya gitu. Cinta itu bisa ketemu di mana aja. Tapi panggilan tidak ada di banyak tempat. Cinta bisa ada di banyak tempat. Itu pentingnya. Oke, Pak. Nah, ini bagaimana cara kita untuk mengikhlaskan orang yang sudah meninggalkan kita demi orang lain? Sedangkan orang ini sebetulnya orang yang sangat baik. Sangat baik tapi meninggalkan gimana? Iya. Kalau dia baik, dia tidak akan meninggalkan dirimu. Kalau dia meninggalkan dirimu untuk orang lain, ya berarti ada sesuatu yang lain. Saya tahu patah hati itu berat. Tetapi minimal satu perspektif ini yang harus kami miliki ya ketika kamu patah hati ya. Patah hati harus dilihat sebagai direksi Tuhan, pengarahan dari Tuhan untuk menunjukkan bahwa orang ini salah, nak. Jangan ke sini, ke sono tuh gitu. Patah hati mayoritas akan sembuh dalam perjalanan waktu, kecuali ada komplikasi yang lain, Paula. Misalnya, saya sudah membiayai orang itu, Pak, investasinya gede. Mohon maaf, saya sudah tidur dengan orang itu, Pak. Siapa yang akan menerima saya? Maka kalau pacarannya sehat, gitu ya, saya selalu bilang sama orang pacaran gini ya, nggak usah membiayai pacarmu, nggak usah buat rekening bersama, nggak usah nyicil bersama. Menyatukan rekening itu gampang, menyatukan hati itu yang sukar, gitu. Betul ya. Jadi kalau mau pacaran, tahu-tahu kita nyicil rumah bersama, nggak mau. Kamu membiayai sekolah saya, nggak, gitu. Itu tanggung jawab. Sayang bukan dalam arti harus membiayai kayak begitu. Gitu. Nah, patah hati yang ada dalam relasi yang sehat seiring dengan waktu akan mudah sembuh. Tetapi kalau komplikasinya mendalam, jadi susah sembuhnya. Yang biaya yang Bapak maksud ini kita kalau makan saling bayar gitu gimana? Iya, kalau itu harus gantian ya. Sebaiknya gantian gitu ya. Maksudnya gini loh Paula, ada kan yang satu udah bekerja, kamu tak biayai kuliahmu. Nah, akhirnya dalam perjalanan kuliah, dia merasa gini Paula, aduh Pak, ternyata saya nggak cocok, tapi saya sungkan, dia sudah membiayai saya.
Nah, rasa sungkan itu kan bukan rasa yang baik untuk melanjutkan relasi. Relasi itu nggak bisa berlangsung hanya karena sungkan, gitu loh. Jadi nggak usahlah buka rekening bareng, nggak usahlah membiayai. Tanggung jawab ya tanggung jawabnya sendiri. Ini ada teman-teman ribut rukun net nih. Oke, nanti mereka akan live sendiri jam 8. Ya apa-apa. Narasumbernya orang lain, bukan saya. Cakapannya orang lain. Enggak. Ya, Pak. Seiring dengan bertambahnya umur, apakah itu juga menjamin seseorang bertambah dewasa dalam berhubungan, dalam pacaran atau percintaan? Jawabannya tidak, gitu loh. Kedewasaan membutuhkan umur, tetapi umur bisa berlalu tanpa menghasilkan kedewasaan. Itu yang harus diingat ya. Kedewasaan membutuhkan waktu, tetapi waktu bisa berlalu tanpa menghasilkan kedewasaan. Itu penting, Pak. Dan kamu nanti lewat relasi pertemanan, perkawanan, dan juga sebelum pacaran, kamu akan tahu dia cukup dewasa nggak sih? Gitu. Salah satu ciri kedewasaan adalah kemampuan menerima tanggung jawab. Ya, ini salahku. Bukan, itu salahmu, itu salahnya dia, ini salahnya dia. Gitu. Salah satu ciri kedewasaan adalah kemampuannya untuk menerima tanggung jawab. Nah nih Pak, mungkin teman-teman ini RGK ini sebenarnya ada beberapa yang LDR Pak, karena pacar itu keluar negeri atau keluar kota buat kuliah gitu kan. Itu ada tips LDR gitu Pak, biar tetap nyambung seperti sinyal yang kencang ya, daripada putus nyambung gitu. Enggak ya. Saya mungkin akan mengecewakan mereka para pejuang LDR ya. Saya tidak merekomendasikan LDR, Paula, gitu. Waduh. You can hate me because of that gitu ya. Saya nggak merekomendasikan itu, Paula, karena itu proses relasinya itu nggak berjalan natural gitu ya. Kemarin kan ada yang nanya tuh di akun saya di @wahyu_pramudia, udah cocok, tapi ini mau pergi. Saya kasih 3 opsi. Jadian sekarang sebelum pergi putusan. Atau jadian terus LDR-an. Atau nggak usah jadian. Mereka, iya terus menghubungi saya kembali dan berkata, oke Pak, saya memilih tidak usah pacaran lagi. Tidak usah jadian. LDR itu berat. Kamu belum tentu kuat. Dilan aja belum tentu kuat kok untuk itu kok. Gitu loh. Nah, kalau sudah terlanjur LDR-an gimana? Oke, supaya relasi bisa berlangsung dengan baik, perendah, apa itu namanya? Turunkan harapan. Turunkan ekspektasi. Supaya LDR itu bisa berjalan dengan optimal. Ya. Jadi selamat berjuang deh. Kalau putus ya sutralah, kalau bisa lanjut ya bersyukurlah. Oh, tapi kan ini karena corona ini kan jadi LDR dalam arti social distancing nih Pak. Sementara kan? Sementara aja kok Paula gitu. Sementara aja LDR-nya, tidak untuk selamanya. Kalau yang kuliah kan saya 6 bulan pulang gitu Pak. Itu masih bisa atau masih bisa bertahan atau enggak gitu? Bisa bertahan atau enggaknya tergantung bagaimana kualitas relasinya ya. Tapi pasti berat. Ya, yang satu di sono tidak memperhatikan, yang di dekat memperhatikan gimana gitu. Nah, gitu. Masa dititipin sama temennya, sahabatnya, tolong kamu rawat ya. Ya, lama-lama bukan hanya dirawat, tapi lama-lama juga dilamar gitu. Jadi jadi beratlah LDR-an itu. Berat. Berarti kalau memutuskan untuk putus berarti ya ada tips move on-nya gitu Pak. Seberapa cepat move on bisa berlangsung terkait dengan tadi apa yang saya sebut investasi tadi, Paula. Kalau relasinya sehat, tidak ada investasi keuangan, tidak ada investasi badaniah, mohon maaf ya untuk istilah ini, maka seiring dengan waktu dan munculnya orang-orang tertentu, maka akan jadi baik tuh relasinya. Tapi kalau misalnya sudah terlalu banyak investasi, nanti move on-nya jadi berat. Move on-nya jadi sulit sekali. Sangat sulit.
Hmm. Ini kok ada yang hia-hia, kenapa pada ketawa? Ini kenapa sih? Itu Ini anak-anak gerejamu ya? itu Koyoses itu lagi praktek setahun di gereja saya Pak, anak saat dia lagi LDR Pak, Oh, temennya acara di GKB Pontianak wah jauh banget. Semoga sukses ya, Yesus ya. Kalau nggak praktek. sukses pun saya bisa memaafkan dan memaklumi. Nanti Tapi dikasih tahu mengapa mesti akun yang jodohnya sama WP. mengapa mesti yang jauh kalau deket aja ada ya? Oke, kita lanjut pertanyaan berikut. Iya, kita lanjut dengan yang berikutnya ya. Itu sudah mulai tahu arahnya kemana itu ya. Iya. Ini, nah ini kan zaman sekarang nih Pak, perempuan kan kayaknya mulai apa ya, punya apa ya, mungkin hak untuk mulai PDKT duluan gitu Pak. Mungkin ada yang nanya, ada tips Pak biar apa ya, nggak terlalu murahan atau tidak terlalu arogan, apa nggak terlalu agresif dan segala macam gitu. Kalau PDKT duluan gitu. Iya sih, gitu ya. Jadi yang paling penting adalah kalau perempuan mau mendekati seseorang dan tidak ingin terlihat vulgar, nyatakanlah dalam bentuk perhatian. Hmm. Perhatian itu misalnya meninggalkan komentar, kamu keren pakai jaket itu, atau mengirimkan sesuatu, makanan atau apa begitu ya. Itu sign-sign yang mestinya kalau pria sehat dia cukup bisa menangkap. Saya bilang pria Hmm. sehat ya. Jadi dia bisa menangkap sign-sign itu. Tapi Yang buat pria. kamu yang sudah bersahabat 3, 4 tahun, 5 tahun, udah dekat ke sana kemari, tapi sang pria kok tidak segera menyatakan perasaannya, ya udah tembak di tempat aja. Waduh. Nah sudah 4 tahun bareng-barengan, orang berpikir sudah pacaran, padahal nggak pernah jadian. Terus mau berapa lama dalam ketidakjelasan ini? Hmm. Nggak salah kalau kamu bilang, jadi ini relasi modelnya apa? Hmm. Ya, ya saya sudah jadi baru LDR kok. Iya, saya sudah lama ya lulus dari saat banyak yang kayak kamu putus di tengah jalan. Waduh, Pak. Penekanannya itu ya putusnya. Iya, yang jadi ada, tapi yang praktek setahun putus itu terus dapat di jemaatnya masing-masing itu udah cerita klasik yang sering terjadi. Dan itu Semangat, Pak. tidak masalah. Ya, dan itu tidak masalah bener ya. Betul. Itu nggak masalah. Orang belum menikah kok masih pacaran kok. Ya, Hmm. 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 Iya. Asik. Nah, ini teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Kita buka pertanyaan masuk. Kita ngobrol-ngobrol. Richard, kenapa ambiar Richard? Ambiar. Dari Gereja Kristus Ketapang bukan, Richard? Bukan ya? Iya, Pak. Nah, ini Oke, kalau lanjut. menurut List pertanyaannya kan masih banyak tadi. Iya, Yuk. Pak. Nah, kalau menurut Bapak nih untuk pacaran itu kan maksudnya apa ya, maksudnya bisa putus gitu. Nah, kita apa ya, bisa mengharapkan kembali, atau menurut Bapak ya udah kalau udah putus ya udahin aja, jangan memulai relasi baru gitu. Nah, pertanyaannya adalah selalu putusnya karena apa gitu ya. Kalau putusnya bukan hal yang bisa terselesaikan, maka pacaran lagi, nyambung lagi, seperti nonton film yang sama 2 kali. Endingnya pasti akan sama. Sama seperti kamu menonton tayangan ulang sepak bola, endingnya pasti sama gitu. Jadi sebelum nyambung kembali dengan orang yang sama, mesti dipercakapkan nih sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan supaya nasib relasi ini nggak seperti yang kemarin gitu, Pak. Berarti setiap orang nggak harus sama gitu ya, perlu ada percakapan itu kembali gitu ya. Iya, kalau memang mau balikan, kalau mau sama orang lain juga silahkan. Kan nggak ada yang larang kan, gitu. Sama orang lain kan juga nggak apa-apa, gitu. Kan katanya dunia tidak selebar daun kelor. Kelor. Iya. Iya.
Nah, ini Pak, ada pertanyaan yang masuk nih. Misalnya kan ada cowok-cowok yang menurut saya tuh apa ya, dia emang baik aja gitu sama semua orang gitu ya. Terus ini ternyata ceweknya tuh baper gitu Pak. Ceweknya baper. Iya. Gimana si cewek itu, tips buat si cewek itu supaya berhikmat ketika berelasi dengan lawan jenis. Iya gitu. Kalau saya mau ngomong sederhananya jawabannya gini Paula, jangan mudah baperan. Tetapi kan kalau diperhatikan terus-menerus lama-lama perempuan itu kan sebagian bisa lumer hatinya kan gitu. Jadi daripada kamu baperan di dalam dirimu, coba kamu tanya dong. Kamu ini melakukan ini ke aku saja atau ke orang lain juga? Kalau ternyata ke aku saja, ya thank you ya, you are so special. Kalau kamu melakukan itu ke orang lain juga, berarti ya aku tidak akan menganggapnya spesial gitu loh. Selain pertanyaan kan juga bisa lewat pengamatan ya. Jadi lewat pengamatan, apa ya benar dia cuman begini sama saya atau sama orang lain. Kalau udah jelas bahwa dia melakukan itu yang sama kepada orang lain, ya hentikan perjalanan emosi atau rasamu yang sudah berjalan lebih dulu itu. Gitu. Itu hanya akan merugikanmu. Gitu. Ya. Itu ada pertanyaan apa tuh masuk tuh? Oh itu ya, kalau cewek mudah baper gitu ya. Iya. Nah, kalau gini, untuk perempuan saya akan bilang gini ya. Kalau kamu udah dekat dengan seseorang, walaupun belum ada kata jadi, udah kesana kemari deh, setahun, 2 tahun gitu, kamu layak bertanya. Ini relasi mau dibawa kemana nih? Gitu. Supaya jangan sampai 11-12 tahun, ternyata nanti kamu ditinggalin gitu aja. Berarti menanyakan hal itu bukan sesuatu yang apa ya, maksudnya agresif, maksudnya ya itu hanya memastikan. Enggak, iya. Wajar menanyakan itu, gitu ya. Soalnya supaya kamu nggak di-take it for granted. Nah, kalau sudah bilang, oke, pernikahan, tapi nggak segera dilamar, ya putuskanlah, gitu loh. Jangan sampai masa penantianmu sekian belas tahun terbuang, mohon maaf, usiamu bertambah, sementara yang laki-laki biasanya seiring dengan pertambahan usia, juga tidak mempersulit dia mencari pasangan, kan, Paul? Yang perempuan yang mohon maaf dalam tanda kutip rugi gitu loh, karena sekian belas tahun usianya terbuang hanya untuk seseorang yang kemudian memilih orang lain. Sakit ya. Nah, mungkin kita 2 pertanyaan lagi kali ini ya Pak ya. Ini ada pertanyaan yang saya juga relatable juga di banyak remaja ya. Maksudnya kalau pas sudah putus, kita tuh masih boleh sahabatan nggak Pak? Atau biasanya kan kalau putus tuh pada ngeblok akun atau apa gitu. KWP gimana? Iya, ngeblok akun menurut saya tidak cukup dewasa. Tetapi memang perlu jeda gitu loh. Nggak mungkin hari ini kita putus, besok kita udah temenan biasa. Berikan waktu bagi hati untuk terluka gitu loh. Bahwa sementara tidak kontak dulu, sementara tidak relate dulu, itu adalah hal yang biasa. Nanti pada saatnya baru bisa relate kembali. Itu biasa, itu wajar kok Paula gitu ya. Ngeblok tapi kepo lewat akun temen, itu masih kekanak-kanakan lah, mohon maaf ya, itu masih kekanak-kanakan gitu. Oke Pak. Nah ya Pak, misalnya nih Pak, kalau kita PDKT sama yang beda agama, selain menyusahkan perasaan, ada kemungkinan nggak sih Pak kita ubah keyakinan dia gitu? Misalnya dia agama kita ke gereja dan segala macam. Ini loh yang terjadi ketika pacaran itu beda keyakinan, Paula. Waktu yang dipakai harusnya untuk saling mengenal, menjadi waktu yang dipakai untuk saling mempertobatkan dalam tanda kutip. Dan itu melelahkan. Dan itu hasilnya hanya menang kalah. Tidak cukup sehat untuk sebuah relasi. Sebaiknya sih menurut saya jangan dilakukan. Termasuk perkataan yang seringkali terdengar gini. Terus saya deket Pak supaya saya bisa memberitakan kabar baik kepada dirinya, gitu kan? Tuhan bisa pakai orang lain kok selain kamu kok. Tuhan bisa pakai orang lain kok. Justru dengan ada campuran motivasi itu,
malah menurut saya akan mengganggu relasi itu sendiri, atau di sisi yang lain kabar baik sendiri juga tercemari oleh motif-motif yang sangat berpusat pada diri sendiri. Ya, jadi pacaran bukan ajang buat penginjilan ya, Pak? Bukan, jangan. Bukan kesempatan untuk saling mengkonversi ya. Nanti berat kalau sudah perasaannya berjalan mendalam, tetapi konversi yang diharapkan tidak terjadi. Ya. Ini masalah konflik nih Pak. Bagaimana kita menyikapi konflik dalam pacaran maupun baik yang jarak dekat maupun yang LDR? Gitu. Bisa jawab di dua konteks gitu. Iya, konflik itu hal yang wajar karena dua orang yang berbeda gitu ya. Tetapi kalau temanya sama terus-menerus itu tidak wajar. Ya, jangan berkonflik untuk tema yang sama terus-menerus, kan masih banyak tema yang lain. Dan saya mau berkata dengan serius begini ya, konflik dengan tema yang sama terus-menerus menunjukkan itu nggak selesai. Tapi konflik dengan tema yang berbeda, itu adalah kesempatan untuk saling menjajaki dan mengenali dalam berbagai bidang aspek kehidupan. Itu malah seharusnya terjadi, Paula. Karena konflik akan memperhadapkan kita pada seseorang apa adanya, diri kita apa adanya, dirinya apa adanya, dan kita bisa bergumul untuk saling mencocokkan di situ. Berarti cara menyelesaikannya gimana Pak? Nah, saya menyelesaikannya kan selalu ini yang juga kita pelajari dalam relasi ya, cara menyelesaikannya ya. Nggak boleh hanya inisiatif salah satu pihak terus. Kamu yang salah, kamu yang galak, nggak boleh gitu dong. Tetapi kita berupaya menemukan pola di mana kita bisa cocok dengan penyelesaian konflik model seperti itu. Kalau nggak bisa menyelesaikan konflik, sampai pukul-pukulan dalam pacaran, sampai kekerasan dalam pacaran, barangkali itu adalah indikasi sesuatu yang kurang baik. Sesuatu yang kurang baik jangan diteruskan, hentikan di situ. Oke, Pak. Ini tadi satu pertanyaan lagi ini sudah terjawab dari dalam Eskul Agustina, ideal pacaran umur berapa? Tadi Pak WP udah bilang di tingkat 2, 3. Iya. Nah, mungkin ini seumuran Paula juga boleh. Ya Pak, terima kasih. Iya. Mungkin Bapak bisa ini Pak, memberikan kalimat penutup buat rangkaian ini gitu. Karena waktunya sudah mau habis gitu Pak WP. Oke, udah hampir 1 jam ya. Saya mau bilang gini. Untuk yang masih sekolah, SMP atau SMA, tahan dulu untuk jadian dengan seseorang. Nah, yang lebih baik ada di depan. Jangan buru-buru. Bersahabat boleh, berteman boleh, silakan. Tetapi berkomitmen untuk satu orang, itu nanti waktu kamu kuliah. Buat kamu yang pacaran, jaga pacaranmu tetap sehat. Karena belum tentu kamu akan menikah dengan orang yang kamu pacarin saat ini. Jangan sampai ketika gagal, lukanya dalam, karena sudah terlalu banyak hal yang kamu lakukan untuk dia. Gitu. Dan saya selalu mengatakan, udah nggak usah nyicil bareng, nggak usah bayari sesuatu bareng, nggak usah. Kalau pacaran yang fair aja, bayar bergantian, yang sehat. Sama-sama nggak punya duit kok. Gitu. Dan lebih daripada itu, saya mau bilang begini. Satu relasi itu mesti dipagari dengan kehendak Tuhan ya. Karena apa? Karena kita manusia yang jatuh dalam dosa. Bisa jadi calonmu menarik kamu ngelewatin pagar itu. Kamu narik dia ngelewatin pagar itu. Nah, saling mengingatkan adalah unsur yang penting di dalam masa pacaran. Terima kasih banyak Pak WP. Untuk teman-teman RGK itu apa sih? RGK itu apa sih? Remaja Gereja Kristus Ketapang, Jakarta ya. Selamat berjuang ya untuk teman-teman di sana ya. Kapan-kapan saya kayaknya kalau ada kesempatan ke sana lagi ya. Setelah semua ini berlalu ya. Iya, setelah semua ini berlalu. Nggak tahu kapan berlalunya. Terima kasih Pak WP sudah bersedia kita ajak ngobrol di IG Live ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah. Dan lupa besok kita ada ibadah online di aplikasi Kata Ketapang. Teman-teman bisa buka di link bio yang ada di RGK, itu bisa ada link aplikasinya,
kita ada ibadah 3 kali, 6.30, 8.30, dan 10.30. Ya, silahkan diakses. KWP juga silahkan di follow akunnya Wahyu Pramudia dan Pendeta WP ya Pak. Iya, jangan lupa nanti ini di-share di IG-nya, bisa kan di IGTV-nya Gereja Kristus kan? Supaya kalau yang terlambat bisa nonton di situ ya. Oke? Sampai ketemu ya. Saya pamit dulu ya. Thank you Paula. Semoga segera ketemu jodohnya. Aduh, ya terima kasih Pak. Bye-bye teman-teman. Yuk, mari.